Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang topologi wireless. Topologi wireless terbagi menjadi dua loh, yaitu ADHOC dan infrastruktur. Nah, topologi ADHOC merupakan jaringan wireless sederhana, di mana komunikasi yang terjadi antara dua atau lebih komputer secara langsung tanpa melalui perantara, berupa wireless access point maupun wireless router. Contohnya seperti gambar di samping. Jaringan ini dipakai untuk menghubungkan dua perangkat seperti laptop untuk memindahkan data. Jaringan ini terdiri dari sekumpulan node-node yang terhubung satu sama lain secara langsung tanpa melibatkan perantara seperti access point. Nah, setelah tadi kita membahas topologi ADHOC, sekarang kita akan membahas tentang topologi infrastruktur. Topologi infrastruktur merupakan jaringan wireless di mana komunikasi yang terjadi antara dua atau lebih komputer menggunakan perangkat berupa wireless access point maupun wireless router. Topologi infrastruktur juga terbagi menjadi dua, yaitu point-to-point dan point-to-multipoint. Yang pertama yaitu point-to-point. Point-to-point adalah metode pendistribusian akses internet yang hanya melibatkan dua set saja loh. Nah, beda lagi dengan point-to-multipoint. Point-to-multipoint adalah metode pendistribusian akses internet dari satu access point ke banyak radio stasiun. Hal yang harus diperhatikan dalam membuat jaringan indoor ada 3. Pertama, jumlah user, sekitar 20-30 user, maksimal 40 user. Dan yang kedua, frekuensi 2,4 GHz sampai 5 GHz. Dan yang terakhir, jangkauan 10-15 meter. Perangkat indoor terbagi menjadi 4 macam. Pertama, ceiling AP, kedua, wall AP, ketiga, mini AP, dan yang terakhir, desktop. Hambatan jaringan wireless terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, kecil, kedua, sedang, dan yang ketiga, tinggi. Pertama, hambatan kecil terbagi menjadi 2 bagian. 1, kayu, contohnya pintu, dan 2, kaca, contohnya jendela. Juga hambatan sedang terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, air, contohnya akuarium, dan kedua, batu bata, contohnya dinding. Sedangkan hambatan tinggi terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, beton, contohnya dinding, kedua, kertas, contohnya koran, dan yang ketiga, logam, contohnya lemari kabinet. Perangkat wireless outdoor. Interferensi gangguan antaranya ada cuaca, kedua frekuensi, tiga bukit atau gunung, selanjutnya ada radar, ada gedung yang tinggi, dan terakhir tower. Oke, next. Selanjutnya ada jarak. Jarak terbagi menjadi 3. Pertama, jarak dekat antara 1 sampai 2 km. Kedua, jarak menengah antara 2 sampai 10 km. Dan yang terakhir adalah jarak jauh, yaitu lebih dari 10 km. Kali ini kita akan membahas tentang perangkat wireless outdoor point-to-point. Perangkat outdoor point-to-point dibagi menjadi 6. Pertama, RBLDF dan SXT to NDR to SXT LIT2. Jenisnya point to point, jaraknya dekat 1 km, frekuensi 2,4 GHz. Kedua ada QRT 2,4 GHz. Jenisnya point to point, jaraknya menengah, frekuensinya 2,4 GHz. Ketiga, LGH 2,4 GHz. Jenisnya point to point, jaraknya jauh, frekuensi 2,4 GHz. Selanjutnya, nomor 4 ada RBLDF 5 series dan XXT 5 series. Jenisnya point to point, jaraknya dekat 1 km dan frekuensinya yaitu 5 GHz. Kelima, ada QRT 5 GHz, Tekton 5 GHz, dan
light asli. Jenisnya point to point, jarak menengah, frekuensi 5 GHz. Dan yang terakhir keenam ada LBH 5 GHz. Jenisnya point to point, jaraknya jauh dan frekuensinya yaitu 5 GHz. Perangkat outdoor point to multipoint dibagi menjadi 3. Pertama, SXT sektor cover 60 derajat. Jenis point to multipoint, jarak dekat, frekuensi 2,4 GHz. Dan yang kedua, Matchbox 12S cover 120 derajat. Jenis point to multipoint, jarak menengah, dan frekuensi 2,4 GHz. Dan yang ketiga, Omnitic cover 360 derajat. Jenis point to multipoint, jarak jauh, dan frekuensi 2,4 GHz.